Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, unsur pertama yang kita hadapi dalam rangka kejadian Paskah ialah makam kosong. Hari ini kita mendengarkan Injil dan Injil itu mengatakan makam Yesus sudah kosong. Makam kosong merupakan bukti penting bagi kita semua, bagi banyak orang, bahkan bagi semua orang. Dan penemuannya oleh para murid adalah langkah pertama untuk sampai pada pengertian bahwa Yesus benar-benar bangkit. Ketika masuk ke dalam makam kosong dan melihat kain kafan tergeletak di tanah, hal ini mau menyatakan untuk meyakinkan para murid bahwa jenazah Yesus tidak diambil oleh manusia dan bahwa Yesus tidak kembali lagi ke suatu kehidupan duniawi seperti Lazarus. Saudara-saudara yang terkasih, kebangkitan Yesus bukanlah satu kedatangan kembali ke kehidupan duniawi seperti yang terjadi pada kisah-kisah kebangkitan yang ia lakukan sebelum Paskah. Kita tahu di dalam Injil Yesus pun membuat mukjizat membangkitkan orang mati. Ada 3 tokoh yang dibangkitkan oleh Yesus. Yang pertama adalah putri Yairus, yang kedua adalah pemuda Naim, dan yang ketiga adalah Lazarus. Perbuatan-perbuatan ini adalah bukti bahwa Yesus memiliki kuasa. Kemahakuasaan Yesus dibuktikan ketika Yesus melakukan mukjizat-mukjizat ini. Namun kebangkitan Yesus sifatnya berbeda, lain. Dalam tubuh yang bangkit, ia keluar dari keadaan mati dan beralih ke suatu kehidupan lain di luar batas waktu dan ruang. Tubuh Kristus dipenuhi dengan Roh Kudus pada saat kebangkitan, dan dalam keadaan yang dimuliakan itu ia mengambil bagian dalam kehidupan ilahi. Saudara-saudara yang terkasih, tadi pada awal sebelum perayaan misa kita mendengarkan sebuah nyanyian Exsultet yang kita dengarkan, yang memiliki arti "Oh malam yang sungguh berbahagia". Itu mengatakan kepada kita berbahagia karena boleh mengetahui berita tentang kebangkitannya. Bahwasanya kebangkitan Kristus merupakan permasalahan iman. Kebangkitan Kristus ini soal iman, dan peristiwa ini terjadi oleh kekuasaan Bapa yang membangkitkan Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, untuk Kristus dan menerima sepenuhnya kodrat manusianya bersama dengan tubuhnya di dalam Tritunggal, maka sejauh putra, ia sendiri melaksanakan kebangkitannya berkat kekuasaan ilahinya. Yesus memaklumkan bahwa anak manusia akan menderita banyak dan juga mati, lalu ia akan bangkit. Saudara-saudara yang terkasih, kebangkitan Yesus mensahkan apa yang sudah dilakukan dan diajarkan selama perjalanannya. Di dalam kebangkitan Kristus terpenuhilah janji-janji perjanjian lama dan janji Yesus sendiri. Yang Yesus wartakan, yang Yesus katakan selama hidupnya. Kebangkitan mau menegaskan kealahan Yesus, dan kebangkitan Yesus berhubungan erat dengan penjelmaan Putra Allah menjadi manusia. Sesuai dengan rencana Allah yang abadi, ia merupakan pemenuhannya. Jadi kebangkitan Kristus merupakan pemenuhan warta keselamatan rencana Allah. Maka saudara-saudariku yang terkasih, rahasia Paskah memiliki 2 sisi. Dengan kematiannya, Kristus membebaskan kita dari dosa, dan dengan kebangkitannya, ia membuka pintu masuk menuju kehidupan baru. Maka saudara-saudariku yang terkasih, kebangkitan Kristus merupakan sebab dan dasar utama kebangkitan kita yang akan datang. Dan kita selama menantikan pemenuhan ini, Kristus yang telah bangkit dan hidup di dalam setiap hati kita, di dalam setiap umat beriman, dan di dalam Kristus yang bangkit, kita sebagai umat Kristiani mengecap karunia-karunia dunia yang akan datang. Dan hidup kita
dilindungi Kristus di dalam Allah. Maka dengan harapan semoga kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, namun untuk Dia yang telah rela mati dan dibangkitkan untuk kita. Saudara-saudariku yang terkasih, semoga dengan merayakan misteri Paskah pada malam hari ini, kita boleh bisa lebih percaya dan berharap penuh pada Kristus yang telah bangkit, yang mana seperti kebangkitan Yesus, demikian pula kita yakin akan kebangkitan kita yang merupakan karya Tritunggal yang Maha Kudus. Tuhan memberkati kita semua.